Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada semua pemirsa dan pendengar channel KUA Badr. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu di channel kita tercinta ini. Semoga pertemuan ini akan lestari sampai kelak kita semua dikumpulkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan kita selama hidup di dunia ini dan nantinya kelak ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, juga dikumpulkan dengan beliau dan kita golongkan menjadi umatnya yang akan mendapat syafaatul udzmah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dan pendengar yang berbahagia, untuk pertama kalinya saya Nurul Huda di KUA Kecamatan Banjar menyapa pemirsa semua, pendengar semua, bertepatan di akhir-akhir bulan Sya'ban, yang itu artinya sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu bulan yang paling mulia, satu bulan yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh semua umat Islam di dunia, karena begitu mulianya, begitu banyaknya karunia, keberkahan dan fadilah-fadilah di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Perlu kita semua pada akhir bulan Sya'ban ini berkaca pada hati kita. Orang Jawa menyebut bulan Sya'ban ini dengan bulan ruah, yaitu artinya arwah, diambil dari kata arwah. Sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjelang bulan puasa di akhir bulan Sya'ban, yaitu dengan banyak mengunjungi saudara sanak kerabat yang sudah mendahului kita, supaya hati kita, ruh kita, jiwa kita terpaut dengan mereka sehingga dapat menjernihkan hati. Pada leluhur kita, pertama kita bisa mendoakan mereka. Yang kedua, kita mendapat keberkahan dari ziarah kita. Dan yang paling penting adalah menata hati kita, mengukur seberapa iman kita kepada hari akhir. Bulan Ramadan adalah bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah syahrul ummati, kata Nabi. Ramadan adalah bulannya umatku. Artinya hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan keutamaan. Tentu saja sebagai tolak ukur apakah kita ini sudah benar-benar beriman atau belum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau layak atau belum kita dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, adalah dilihat dari sikap kita ketika kita mendengar akan kedatangan bulan Ramadan. Hati kita adalah mufti terbaik kita. Nabi Muhammad pernah ditanya, kepada siapa kalau kita ingin
mencari sebuah kebenaran. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab adalah bertanyalah, memintalah fatwa kepada. Mari kita tanya hati masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar bahagia dengan ikan itu? Hati kita sudah benar-benar bahagia dengan kedatangan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah, yang hatinya bahagia, maka jasadnya akan dijauhkan dari api neraka, akan diselamatkan dari api neraka. Sebagian orang mendengar kedatangan Ramadan terkadang seperti kedatangan sesuatu yang menyedihkan, menyengsarakan, membuat gundah, karena selama 1 bulan setiap siang susah oleh rasa lapar dan dahaga. Manusiawi apabila orang puasa merasa lapar, tentu wajar ketika sedang berpuasa harus menahan dahaga yang luar biasa. Tetapi ukurannya adalah keimanan kita. Apabila kita merasa bahwa lapar dan dahaga yang akan kita rasakan sebentar lagi akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang berlimpah ruah, balasan yang tidak bisa diukur oleh siapapun dan hanya Allah yang tahu pahala, maka tentu kita akan merasa ringan melakukan. Sebagai contoh, kalau kita ke sawah sehari hanya dibayar mungkin hanya 50.000, tentu mencangkul di sawah akan terasa berat. Tapi kalau kita ke sawah dan dijanjikan dibayar 1 juta sehari, tentu ketika kita mencangkul di sawah rasanya tentu akan terasa ringan. Itu kalau 1 juta. Kalau lebih dari itu, tentu semakin banyak bayaran yang dijanjikan oleh pemilik sawah, tentu akan semakin ringan ketika kita melakukan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa mengapa orang bisa bahagia dengan kehadiran Ramadan, bikasroti tawabi, dengan banyaknya pahala yang disediakan pada bulan. Sehingga ukuran Ramadan apakah sukses atau tidak tergantung keimanan kita. Sebagaimana Allah juga hanya memanggil orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Panggilannya hanya kepada yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan. Tapi hanya yang beriman. Apabila kita masih merasa tidak terlalu peduli dengan pahala tidak terlihat, tidak terlalu peduli pahala belum kita rasakan, maka kita harus mempertanyakan seperti apa iman yang ada di hati kita, seperti apa ketebalan iman yang ada di hati kita. Semakin tebal iman yang kita miliki, tentu semakin baik kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sehingga disebutkan ibadah utama dalam bulan Ramadan adalah puasa. Yang disebutkan puasa adalah junnah, adalah benteng. Semakin tebal benteng tersebut, maka semakin baik
Semakin tipis atau semakin lemah benteng tersebut, maka akan tidak berfungsi, akan semakin tidak berfungsi sebagaimana mesti. Yang namanya benteng tentu harus dibangun dengan kokoh, harus dibangun dengan kuat, harus dibangun dengan struktur yang bisa menjaga apa-apa yang di dalamnya terhindar dari malapetaka. Begitu juga dengan puasa. Puasa memang harus dibangun dari pondasi iman yang kuat, dibangun dari pondasi iman yang kokoh, dengan struktur iman yang bisa menjaga pemilik iman tersebut dari segala sesuatu yang membahayakan diri. Apa yang paling membahayakan bagi manusia? Tidak lain dan tidak bukan adalah kedoliman binafsi atau dosa akibat dari perbuatan kita. Semakin iman kita bisa menjaga pemilik iman itu dari dosa, semakin baik iman itu berfungsi dengan baik. Itulah puasa yang akan menjaga dan memastikan bahwa pemilik iman yang sedang melakukan puasa akan benar-benar terhindar dari berbagai macam dosa. Syaratnya yaitu tadi, kita percaya, kita iman pada apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita melaksanakan ibadah Ramadan. Selamat atas takdir baik yang kita semua terima, yaitu ditakdirkan oleh Allah bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Insya Allah dengan rasa bahagia kita, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir baik ini, akan membuat kita akan mendapatkan nilai yang maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Selamat berpuasa, insya Allah akan kita nikmati bersama-sama hadiah dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tentu masih jauh dari kata sempurna. Semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum